nyeri kepalanya itu makin lama makin memberat. Apabila dikasih obat, misalnya obat warung gitu, hanya pulih sebentar nanti tetap nyeri lagi. Yang berikutnya adalah biasanya nyeri kepalanya itu pagi hari. Jadi pas bangun tidur itu pasien bisa merasakan nyeri kepala. Jadi selain nyeri kepala bisa juga terjadi kejang. Jadi misalnya orangnya belum pernah kejang nih, sebelumnya nggak ada riwayat kejang, tiba-tiba dia kejang. Nah itu bisa jadi ada suatu tumor. Halo Sobat Sentra, selamat datang kembali di Sentra Stage, tempat kita berbincang santai seputar kesehatan bersama para dokter spesialis tentunya di Sentra Medica Hospital Cisalang. Nah, semoga Sobat Sentra sehat selalu ya. Untuk episode kali ini kita bahas nih suatu penyakit di mana masyarakat nih sering khawatir nih ya tentang banyak rumor-rumor ya mengenai tumor otak. Nah, mungkin banyak sekali yang menganggap bahwa tumor otak itu adalah sudah pasti kanker. Namun kita belum tahu nih pastinya bagaimana. Dan kadang juga masyarakat di sana juga mengira bahwa setiap sakit kepala itu udah pasti tumor kanker. Nah, tapi belum tahu nih pastinya kayak gimana. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap, sudah hadir bersama kami di sini Dr. Dili Marayusan, spesialis bedah saraf yang ada di Sentra Medica Hospital Cisalang. Halo, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah dok. Alhamdulillah, senang sekali dokter bisa hadir di Sentra Stage kali ini ya dok. Mungkin langsung saja ya dok perbincangan kita kali ini. Mungkin yang pertama dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tumor otak itu sendiri dok? Oke, jadi tumor otak. Jadi sederhananya gini, tumor adalah suatu benjolan atau dia kumpulan sel yang tumbuh di dalam otak manusia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya diibaratkan kan otak itu ada di dalam tempurung kepala ya. Tempurung kepala kan sifatnya keras. Oke. Jadi kalau misalnya ada tumor, misalnya dia diibaratkan sebagai balon. Kalau dia asalnya kecil, lama-lama membesar kan balon di dalam kotak itu akan menekan otak tersebut. Jadi dia adalah suatu benjolan yang bisa menekan otak. Seperti itu dok. Oke. Kalau mungkin Sobat Sentra di rumah masih bingung nih dok. Sebenarnya apa sih bedanya tumor sama kanker dok? Oke, jadi tumor dan kanker itu berbeda. Jadi tidak semua tumor itu adalah kanker. Jadi secara garis besar pembagian tumor itu dibagi menjadi dua ya dok ya. Yang pertama adalah tumor jinak atau benign. Jadi tumor jinak adalah tumor yang sifatnya pertumbuhannya lebih lambat dan dia tidak menyebar ke tempat yang lain seperti itu. Nah jenis yang kedua yaitu tumor ganas atau malignan atau yang disebut dengan kanker, yaitu tumor yang pertumbuhannya itu lebih cepat dan dia bisa menyebar ke tempat yang lainnya, ke anggota tubuh lain. Dan ada jenis lain yaitu tumor di otak yang tumbuhnya dari bagian tubuh lain atau disebutnya dengan tumor otak sekunder. Seperti itu. Berarti tidak semua tumor itu kanker ya dok ya? Betul dok. Oke. Ngomong-ngomong mengenai tumor nih dok, sebenarnya penyebabnya tuh apa sih? Apa mungkin sampai saat ini tuh belum diketahui tuh dok, penyebabnya apa? Nah betul sekali. Jadi jujur untuk penyebab pasti dari tumor itu sampai saat ini belum ditemukan secara pasti. Namun yang paling sering adalah adanya paparan radiasi tinggi secara berlebihan di masa lalu. Itu bisa menjadi penyebab tumor. Tapi untuk penyebab pastinya bisa juga ada kelainan genetik, namun itu jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Jadi untuk saat ini memang belum diketahui ya dok ya penyebab pastinya tuh apa. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang penyebab nih dok. Kalau untuk resiko misalkan orang-orang yang lebih beresiko terkena tumor otak tuh yang seperti apa sih dok? Ada nggak dok faktor resiko tersebut dok? Ya, jadi memang yang tadi sempat saya bahas sedikit ya, faktor-faktor resiko yang mungkin lebih rentan terhadap terjadinya tumor adalah orang-orang yang memiliki paparan radiasi di kepala yang lama, radiasi tinggi. Terus berikutnya adalah adanya kelainan genetik, jadi kelainan bawaan yang dia menyebabkan mutasi genetik di dalam tubuhnya, seperti itu. Lalu kalau untuk yang lainnya seperti misalnya apakah penggunaan handphone atau kopi seperti itu dapat menyebabkan tumor, yaitu memang belum ada penelitian yang kuat menyatakan hal itu berhubungan langsung terhadap terjadinya suatu tumor dok.
seperti Oh, itu. gitu ya, Dok ya. Terus kalau untuk ngomong-ngomong nih, Dok, apakah semua usia tuh bisa terkena tumor otak, Dok? Atau ada beberapa usia tertentu yang memang lebih banyak terkena tumor otak atau bagaimana, Dok? Kira-kira, Dok? Jadi pada dasarnya semua usia itu bisa terjadi tumor. Jadi tidak hanya orang yang sudah usia lanjut saja. Jadi memang semua usia itu bisa terkena tumor. Namun memang ada beberapa jenis tumor tertentu yang misalnya menyerang pada usia anak-anak. Nama tumornya medulloblastoma. Nah, cuman ada juga misalnya pada usia 40 sampai 60 tahun itu ada jenis tumor yang seringnya seperti meningioma atau glioma. Tapi ya pada dasarnya usia anak-anak, usia dewasa muda, dan juga orang yang sudah lanjut itu bisa saja terjadi tumor, Dok. Seperti itu. Oh, jadi memang semua orang bisa terkena ya, Dok ya? Iya, Dok. Oke. Ngomong-ngomong nih, Dok, kira-kira apa tanda awal nih, Dok, kalau pasiennya tuh terkena tumor otak? Karena kan kadang Sobat Sentra nih biasa kok nyeri kepalanya terus-terusan. Apakah mungkin ini tanda-tanda tumor otak ya? Nah, kadang-kadang orang tuh masih bingung nih, Dok. Apakah memang pastinya tuh nyeri kepala terus-terusan atau bagaimana, Dok, kira-kira, Dok? Iya, jadi untuk gejala-gejala yang muncul, memang yang paling sering tadi nyeri kepala. Nah, nyeri kepalanya ini yang bagaimana? Jadi yang pertama itu nyeri kepalanya berbeda daripada nyeri kepala biasa. Jadi tidak seperti nyeri kepala pada pasien migrain seperti itu. Jadi biasanya nyeri kepalanya itu makin lama makin memberat gitu. Terus yang berikutnya dia itu dalam perjalanannya apabila dikasih obat, misalnya obat warung gitu hanya pulih sebentar nanti tetap nyeri lagi. Yang berikutnya adalah biasanya nyeri kepalanya itu pagi hari. Jadi pas bangun tidur itu pasien bisa merasakan nyeri kepala. Dan ada juga gangguan-gangguan lainnya, misalnya tumornya tersebut menekan saraf, jadi ada gangguan saraf lainnya. Seperti itu, Dok. Oke. Kemudian selain nyeri kepala nih, Dok, kira-kira ada nggak sih kayak pasiennya juga mungkin kejang atau penglihatannya kabur atau seperti itu, Dok? Iya. Kira-kira, Dok. Jadi tumor otak itu sendiri gejalanya muncul berdasarkan bagaimana si tumor otaknya menekan ke saraf yang terkena. Jadi Oke. yang tadi disebutkan, jadi selain nyeri kepala bisa juga terjadi kejang. Jadi misalnya orangnya belum pernah kejang nih, sebelumnya nggak ada riwayat kejang, tiba-tiba dia kejang. Nah, itu bisa jadi ada suatu tumor. Yang berikutnya misalnya dia menekan saraf yang berfungsi untuk saraf penglihatan, bisa terjadi pandangannya buram atau pandangannya ganda ya, jadi dia ngelihatnya double atau berbayang, itu bisa juga. Lalu bisa juga gejala yang lainnya itu dia ada kelemahan anggota gerak satu sisi, misalnya yang sebelah kanan jadi lemas seperti itu. Gitu Atau ya. bisa juga gangguan bicara, jadi dia bicara jadi kurang jelas atau pelo seperti itu, Dok. Jadi memang banyak ya, Dok ya? Tidak Betul. hanya nyeri kepala aja ya, Dok? Dan kalau udah lebih parahnya bisa menyebabkan dia turun kesadaran, jadi kesadarannya berkurang seperti itu, Dok. Oke. Ngomong-ngomong tentang gejala nih, Dok. Kira-kira misalkan kita udah tahu nih, wah ini kayaknya gejalanya ngarah nih ke tumor otak atau kita curiga nih ke tumor otak. Nah, kira-kira kapan sih kita harus periksa ke dokter tuh kapan gitu, Dok? Nah, jadi kalau udah ada gejala-gejala yang tadi kita bahas itu, Dok, memang sebaiknya jangan ragu langsung untuk diperiksa, karena kalau udah diperiksa kan nanti ada pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaan lain-lainnya. Nah, kita bisa melihat, jadi dokter nanti akan bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya itu gejala-gejalanya karena tumor atau bukan. Jadi yang paling penting adalah segera periksakan. Jadi jangan takut untuk periksa terlebih dahulu, karena semakin cepat ditemukan atau semakin cepat diperiksa kan akan semakin banyak pilihan terapi yang bisa diberikan oleh dokter, seperti itu. Oke. Nah, Sobat Sentra, jadi memang kalau kita sudah tahu atau mengenali gejala-gejala tersebut, jadi memang harus segera dikonsultasikan ya, gitu. Oke, lanjut nih, Dok. Kalau biasanya nih, Dok, kan udah tahu nih gejala-gejalanya pasien itu seperti itu. Kemudian apakah ada pemeriksaan lain nih, Dok, untuk menunjang kok tanda pasti nih, ini kayaknya tumor, ini beneran tumor gitu. Kira-kira apa, Dok?
Jadi untuk pemeriksaan hampir yang paling jelas atau gold standard dibilangnya, jadi rajanya pemeriksaan untuk melihat adanya tumor di kepala itu adalah Oke. dilakukan pemeriksaan MRI dengan kontras, MRI Oke. kepala dan kontras. Jadi di situ kita bisa melihat ukuran tumornya, lalu letak tumornya, dan perkiraan jenis tumornya apa yang biasanya ada di lokasi tersebut. Namun untuk screening awal bisa juga kita melakukan CT scan. Namun nanti pada akhirnya apabila sudah uh, pada gambaran tersebut ditemukan adanya tumor dan dilakukan tindakan, pemeriksaan yang penting dilakukan adalah pemeriksaan sampel dari tumor itu diperiksa di lab atau diperiksa patologi anatomi. Nanti terlihat itu jenis tumornya jinak atau ganas dan nama tumornya apa, seperti itu dok. Oke. Jadi untuk tanda pastinya itu biasanya pakai MRI dengan kontras ya dok ya? Iya betul. Oke. Kemudian dok, kalau misalkan nih sudah pasti nih pasien ini terkena tumor otak. Nah, untuk penanganannya sendiri biasanya apakah memang harus tindakan operatif atau harus observasi dulu atau bagaimana dok kira-kira? Iya, jadi apabila sudah tahu nih ada tumor, jadi kita nggak usah harus selalu takut wah pasti langsung operasi nih. Nah, belum tentu. Jadi kita harus melihat dulu, misalnya udah di MRI, kita lihat dulu dia ukurannya bagaimana, ukuran bisa kecil, sedang, atau besar. Yang kedua, dia letaknya seperti apa, apakah dia lebih di luar, dekat dengan tempurung kepala, atau dia letaknya dalam. Yang berikutnya adalah kecenderungannya dia jinak atau ganas. Nah, jadi dari tiga hal tadi, apabila misalnya letaknya kecil dan juga lokasinya dalam misalnya dan tidak menimbulkan gejala yang signifikan, misalnya tidak ada keluhan, bisa kita observasi dulu. Jadi kita pantau dulu, nanti kita ulang MRI-nya 6 bulan kemudian, kita lihat bagaimana pertumbuhan dari tumornya itu sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya memang dirasakan ukurannya sudah besar, lalu menimbulkan gejala yang terasa oleh pasien, dan juga lokasinya memungkinkan untuk dilakukan operasi, ya Oke. itu adalah jalan yang mungkin akan lebih dipilih untuk menyingkirkan tumor tersebut dok. Oh gitu ya. Jadi tidak harus operasi ya dok ya? Betul dok. Karena kan memang banyak dok masyarakat kita atau sobat sentra juga kadang-kadang kita udah mikirnya tumor tuh kan sesuatu hal yang mengerikan ya dok. Iya. Apalagi letaknya di otak dok. Terus juga harus pilihannya dengan operatif nih dok. Jadi semakin takut nih dok kita dok gitu dok. Terus dok kalau misalkan udah nggak dioperasi nih dok, berarti kan observasi ya dok ya tadi ya. Nah itu kira-kira ada nggak sih dok kayak kira-kira alternatif yang lain, misalkan dengan obat-obatan simptomatis atau bagaimana dok kira-kira dok? Oke. Jadi memang kalau untuk tumor-tumor tertentu yang tidak dioperasi, adapun pilihan terapinya yang pertama ada misalnya radiasi ya. Jadi di radioterapi yaitu pemberian sinar yang fungsinya untuk membunuh sel tumor tersebut. Biasanya untuk tumor-tumor yang memang tidak kandidat untuk dioperasi, jadi dilakukan sinar. Atau pilihan selanjutnya adalah kemoterapi. Jadi pemberian obat-obatan untuk menghilangkan tumor tersebut. Jadi selain operasi ada radiasi dan juga kemoterapi. Oke. Ngomong-ngomong tentang kemo nih dok, biasanya setelah di kemo itu apakah memang sel tumornya itu memang sudah langsung habis atau bagaimana dok kira-kira dok? Jadi memang kalau langsung habis itu belum pasti ya. Jadi untuk pastinya ya setelah dilakukan tindakan misalnya operasi, radiasi maupun kemoterapi kan kita follow up lagi ya dengan MRI ulang. Kalau kita lihat gejala-gejalanya, memang kalau sudah tidak terlihat di MRI ya mudah-mudahan memang sudah hilang total. Tapi kadang bisa juga ada sel-sel sel-sel tumor kecil yang tidak terlihat di MRI ya. Mungkin saja itu masih ada sisa. Masih ada itu. sisa ya dok ya. Tapi lebih baik ya dok dilakukan daripada tidak ya dok ya. Betul. Oke dok, kalau misalkan itu kan tadi yang tidak operasi ya dok. Kalau misalkan operasi nih dok, kira-kira gimana sih dok prosedurnya? Karena kan memang masyarakat tuh takut ya dok, karena kan termasuk yang di otak ya dok, apalagi. Nah itu kira-kira gimana dok? Jadi memang operasi zaman sekarang itu pasti sih masyarakat pasti ngeri ya atau takut dengar operasi otak, nanti kepalanya dibuka ya. Memang
zaman dulu dan zaman sekarang memang teknologi sudah cukup berkembang ya dok ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu memang bukanya harus sangat besar dan perawatannya lebih lama. Nah saat ini memang sudah banyak alat-alat yang membantu operasi supaya operasinya itu lebih maksimal. Contohnya kita lakukan dengan microsurgery atau kita lihat dengan mikroskop, jadi lebih jelas terlihat. Dan juga adapun alat-alat yang canggih saat ini neuronavigasi, jadi itu fungsinya seperti GPS, jadi kita bisa tahu letak pastinya tumor itu titiknya sebelah mana gitu. Lalu juga bisa dengan bantuan operatif monitoring, jadi saraf-saraf yang amannya tetap dipantau saat operasi, jadi sehingga tidak merusak saraf-saraf penting yang terkena tumor seperti itu dok. Jadi Oh, memang saat ini udah lebih canggih ya dok ya. iya, berarti udah sangat canggih lagi ya Hmm, dok ya hmm. daripada yang dulu-dulu, karena kan Iya, masyarakat di luar sana ini dok biasanya mikirnya, aduh pasti open hmm. terus benar-benar yang operasi besar. Jadi memang kendalanya itu dok biasanya, kadang-kadang masih takut nih dok Hmm. gitu. Kemudian dok, melihat dari operasinya dok, kira-kira setelah operasi itu apakah pasien ini bisa beraktivitas kembali atau mungkin harus berapa bulan atau berapa tahun dok untuk bisa kembali aktivitas seperti biasa dok? Memang untuk aktivitas biasa itu kalau dikatakan bisa ya bisa, tapi bertahap. Jadi Oke. memang tidak langsung setelah operasi langsung kita atau langsung pasien beraktivitas normal. Jadi memang harus pelan-pelan ya, namanya baru operasi otak ya, memang operasi yang besar ya. Jadi bertahap, uh, berangsur-angsur, dan memang pada umumnya nih ya pasien-pasien kita yang udah pernah dioperasi otak ya 1 sampai 2 bulan lah sudah bisa mulai beraktivitas normal kembali. Namun ya Oke, oke. memang diiringi dengan adanya fisioterapi juga yang membantu, misalnya sebelumnya ada tangan atau kakinya lemas, nanti dibantu fisioterapi, atau bicaranya terganggu, nanti juga ada terapi bicara seperti itu dok. Oke, jadi memang harus bertahap ya dok ya? Betul. Oke, oke, oke. Tapi 1 sampai 2 bulan itu termasuk cepet ya dok? Ya termasuk ya kalau saat ini ya dibanding dahulu zaman-zaman sebelumnya ya dok. Oke, oke, oke. Terus dok, kalau ngomong-ngomong sudah selesai nih dok penanganannya, kira-kira tumor ini bisa balik lagi nggak sih dok? Atau bisa kambuh lagi nggak sih? Memang kemungkinan untuk tumor kambuh lagi itu ada ya. Yang pertama, apabila memang tumornya ganas, yaitu kecenderungan tumornya muncul kembali itu lebih tinggi daripada yang tumornya jinak. Namun tidak menutup kemungkinan juga tumor jinak juga apabila memang masih ada sisa itu bisa jadi bertumbuh kembali. Jadi memang penanganan tumor otak ini tidak selesai apabila sudah selesai operasi saja terus tidak periksa lagi. Nah, jadi memang setelah operasi pun harus tetap follow up, Wah, MRI rutin, MRI kontrol. Jadinya kalaupun nanti ada sel tumor atau tumornya tumbuh lagi, jadi penanganannya juga masih bisa lebih cepat. Jadi tidak menunggu parah lagi seperti itu. Oke. Kira-kira dok, apakah ada faktor dok yang misalkan setelah biar nggak kambuh nih dok, caranya gimana? Atau mungkin apakah ada makanan-makanan tertentu atau mungkin gaya hidup tertentu yang bikin semakin bisa meningkatkan resiko untuk kambuh lagi nih dok, kira-kira? Jadi ya sebetulnya tidak ada cara yang pasti untuk mencegah kekambuhan ataupun mencegah tumor itu sendiri. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu berolahraga yang rutin, tidur yang cukup, dan tidak merokok. Lalu yang terakhir adalah harus menghindari radiasi yang tidak perlu ya. Jadi seperti itu untuk cara pencegahan yang bisa kita upayakan dok. Oke. Kalau mengenai makanan nih dok, kira-kira apakah seperti makanan, misalkan nih dok, pasien yang makan UPF atau mungkin yang makan real food akan berbeda tuh dok? Ya memang itu seperti yang tadi sudah dibahas ya, makanan memang dianjurkan makanan yang lebih sehat, yaitu kalau pilihannya antara UPF dan real food ya lebih jelas lebih sehat yang real food ya. Real Memang food ya. sebisa mungkin ya, walaupun kita mungkin kadang sibuk atau nggak sempat
beli makan ya kalau sekali-sekali ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering, apalagi menjadi kebiasaan setiap hari ya sebaiknya dihindari untuk UPF ya, sebisa mungkin kita makan real food ya dok ya. Betul, oke. Karena banyak sekali sekarang jajanan-jajanan di luar sana ya dok ya, yang Betul. UPF ya banyak sekali. Oke. Lanjut nih dok. Kalau misal nih dok, kalau boleh kasih tips nih dok, gimana sih cara mencegah untuk terjadinya tumor otak itu sendiri dok? Ya, mungkin mirip seperti yang tadi dok ya, cara mencegahnya adalah menghindari paparan radiasi yang berlebihan, lalu bahan-bahan kimia juga tidak boleh terpapar ya, seperti merokok, lalu makanan juga harus dipilih yang benar-benar tidak banyak mengandung bahan kimia atau diproses terlalu banyak, dan juga gaya hidup sehat seperti ya olahraga rutin atau minimal jalan kaki setiap hari, dan juga tidur harus cukup seperti itu. Oke, baik-baik. Ternyata yang terpenting tuh gaya hidup ya dok ya. Iya. Oke. Terakhir nih dok, gimana nih dok cara Sobat Sentra dan masyarakat di luar sana biar tahu nih dok sedini mungkin untuk mengetahui bahwa ini nih tumor otak gitu. Gimana dok caranya dok? Jadi caranya adalah apabila sudah ada muncul gejala-gejala yang kita bahas tadi seperti nyeri kepala dan gangguan-gangguan yang lainnya, itu misalnya ragu, memang harus segera periksa ke dokter. Jadi cara terbaiknya adalah segera periksakan, karena apabila kita sudah periksa kan kita tahu nih memang ada ke arah tumor atau tidak. Jadi kalaupun sampai memang ke arah tumor, jadi penanganannya juga bisa lebih cepat, tidak menunggu tumornya membesar atau apalagi bisa sampai berpindah menyebar ke organ tubuh lain seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang periksa nih dok dan konsultasi, kira-kira dokter ada kapan nih dok jadwal dokter di Sentra Medica Hospital dok? Kalau saya jadwalnya itu untuk poliklinik dari hari Senin, Selasa, dan juga Kamis dari pukul 12 siang sampai pukul 2 siang dok. Oke, Sobat Sentra, jadi itu tadi merupakan jadwal dari dokter diri spesialis bedah saraf ya, jangan lupa dicatat. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dan ilmunya sangat informatif sekali. Oke, nah Sobat Sentra, dari perbincangan kali ini kita sudah membahas bahwa tumor otak itu merupakan hal yang tidak boleh disepelekan ya. Apalagi apabila sudah mengetahui bahwa gejalanya, kemudian tanda-tandanya, maka segera periksakan. Karena apabila kita sudah mengetahui sedini mungkin gejala tersebut, maka penanganannya pun juga tepat. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat untuk Sobat Sentra sekalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Sentra Medica Hospital Group. Dan oke dokter, mungkin kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya ya dok ya. Oke. Saya Dokter Puput dan bersama Dokter Dili spesialis bedah saraf, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Sentra Stage selanjutnya. Salam sehat Sobat Sentra.